Alhamdulillah, sekarang kita akan mengkaji mengenai alamatu ta'nis fil af'ali, yang sekaligus juga nanti setelah itu alamatu ta'nisi fil asma'i. Nah, untuk kajian ini kita sebetulnya nanti akan menjelaskan mengenai tanda-tanda apa yang bisa kelihatan bagi fiil ataupun isim yang menunjukkan dia itu mu'annas, gitu ya. Yang menunjukkan dia itu mu'annas. Mu'annas ini tidak terbatas, katakanlah tidak terbatas pada jenis kelamin ya, tetapi juga pada sebuah kriteria atau sifat. Itu juga masuk kategori mu'annas, atau bahkan ada mu'annas yang memang tidak ada tandanya. Nanti kita lihat seperti apa detilannya. Nah, di sini ada contoh. Untuk bagian pertama, alamatu ta'nisi fil af'al. Tanda mu'annas yang terdapat pada fiil. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Laibat Fatimatu. Fatimah sudah bermain. Lalu contoh yang keduanya, ini ada dua bagian contoh ya, yang kanan dan yang kiri. Kita habiskan dulu bagian yang pertamanya. Labisat Zainabus Sauba. Zainab sudah memakai baju. Lalu Da'abat Hirotun Auladaha, kucing ya. Kucing itu bermain-main dengan anak-anaknya. Lalu akalat Fa'rotun Zubdan, tikus makan keju. Yang kelimanya Arabu'aj Satun Hamalan. Jadi domba ini merawat hamalannya, merawat yang dibawanya ya, atau bisa jadi kehamilannya. Terus yang keenam, Sa'adat Fatatun Ummaha. Anak perempuan itu sudah membantu ibunya. Itu contoh bagian pertama. Sekarang contoh bagian yang kedua. Tal'abu Fatimatu. Fatimah sedang bermain. Talbasu Zainabu Sauba. Zainab sedang memakai pakaiannya. Tuda ibu Hirratun Auladaha. Si kucing ini bermain-main dengan anak-anaknya. Ta'kulu Fa'ratun Zubdan. Tikus sedang makan keju ya. Turudi usatun hamalan. Kambing merawat kandungannya. Tusa itu fatatun ummaha. Anak perempuan sedang membantu ibunya. Unzur ilal amsilatis sabiqati. Lihatlah di contoh-contoh tadi. Tajidu annaha jumalun fi'liyatun. Anda temukan di situ kalimat fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Seperti laiba, ya, laibat, labisat, da'abat. Nah, itu semuanya kata kerja. Tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Nah, kata kerja ini tersusun dari fi'il, kata kerjanya itu sendiri, dan fa'il, yaitu pelaku atau subjek. Sumanzur ilal fa'il fi kalimatin. Ya, sumanzur ilal fa'il fi kulli jumlatin. Lalu coba kita lihat fa'il di setiap kalimat ya. Wahwa yaitu Fatimah, Zainab, Zahroh.
Ya, Zainab, Zahroh. Di sini tidak ada Zahroh, yang ada Hiroh ya. Nah, itu seperti tadi ya. Ada seperti Fatimah, Zainab, Zahroh, atau mungkin maksudnya Hiroh ya. Hiroh. Nah, taruh anahu ya dulu ala mu'anasin. Anda lihat ya, Anda lihat Fatimah, Zainab, Zahroh atau Hiroh itu menunjukkan mu'anas ya. Wa inda ta'amulil af'alil madiyah fil qismil awal wal mudhari'ah fil qismi tsani tajidu fi akhiri kulli fi'lin madi ta'u sakinah wa fi awal kullu fi'lin mudhari' ta'u mutaharrakah. Nah, di sini disampaikan ketika mencermati fi'il madi pada bagian yang pertama, yaitu yang sebelah kanan. Ketika kita mencermati fi'il madi yang sebelah kanan ini, lalu fi'il mudhari di bagian yang kedua alias yang sebelah kiri ini. Nah, kita temukan di setiap akhir fi'il madi itu terdapat tak sakinah, tak yang disukun ya, yaitu ada la'iwaj, labisat. Nah, di sini taknya itu semuanya disukun, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini misalnya, nah, sedangkan di awal setiap fi'il mudhari terdapat tak mutaharikah, tak yang berharokat. Nah, ini lihat fi'il mudhari taknya berharokat semua ya, hidup maksudnya, taknya hidup semua. Tidak seperti fi'il madi. Nah, itu faktanya seperti itu keberadaannya. Maka di sini disimpulkan walam ya'ti hadhihi ta fi akhiril madi wa fi awalil mudhari illa li annal fa'il muannas wa tusamma kullu ta'in minhuma alamatu ta'nis. Jadi tak yang ada di akhir fi'il madi dan juga tak yang ada di awal fi'il mudhari, semuanya itu hadir dikarenakan fa'il dalam kalimat fi'liyah dua bagian tadi itu di atas muannas. Nah, maka di sini maka setiap tak gitu ya, setiap tak yang disukun dan tak yang merupakan berharokat di mudhari di awal itu, semuanya itu disebut sebagai tanda taknis. Bagi siapa? Bagi fi'il ya. Itu tanda taknis bagi fi'il. Karena itu kaidah menyatakan idza kana al-fa'ilu muannasan kana al-fi'lu muannasan. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'il harus menyesuaikan, yaitu muannas juga. Alamatu ta'nis fil fi'lil madhi ta'un sakinatun fi akhirih. Rumus selanjutnya, tanda ta'nis, tanda mu'annas pada fi'il madi, ya, tanda mu'annas pada fi'il madi adalah tak yang disukun di akhir kata. Tanda mu'annas, nah ini, tanda mu'annas pada fi'il madi adalah tak yang mati ya, tak yang disukun yang ada di akhir kata. Alamatu ta'nis fil fi'lil mudhari ta'un mutaharrikatun fi awwalihi. Sedangkan tanda muannas yang terdapat pada fi'il mudhari adalah ta yang berharokat atau ta yang hidup yang terdapat pada awal fi'il mudhari. Nah, ini ya. Nah, tak hidup yang ada di fi'il mudhari ya, tak berharokat. Tak hidup atau tak berharokat ini ya, yang ada harokatnya taknya itu maksudnya. Nah, itu adalah rumus bagi tanda mu'annas yang ada di fi'il, yaitu ta sukun dan ta yang berharokat di awal untuk fi'il mudhari.
Baik, selanjutnya alamatu ta'nisi fil asma, tanda muannas di dalam isim. Nah, di sini ada beberapa contoh. Tuhsinu Khadijatu tohya, Khadijah membaguskan atau memperbaiki masakannya. Contoh yang keduanya, najahatil mujtahidatu, wanita yang rajin berhasil atau sukses. Contoh yang ketiga, tarkus sudubatu, beruang menari. Terus yang keempat, rokodati dajajatu, ayam betina ini tertidur. Terus yang kelima, jazat Laila zaizatan, Laila memperoleh hadiah. Contoh yang keenam, tashtari Salma fakihatan, Salma membeli buah, ya, Salma membeli buah. Contoh yang ketujuh, ahabat as-sughra al-kubro, anak kecil, ya, anak kecil wanita atau anak kecil perempuan ini menyayangi yang sudah tua. Dolats al-amya'u toriko, orang buta tersesat jalan. Yang kesembilan, tutiu asma'u ummaha, Asma mentaati ibunya. Ta'atani Zainabu bimalabisihima, ya, ta'atani Zainabu bimalabisiha, ya, afan. Jadi Zainab memperhatikan pakaiannya. Rokibat su'adu ajalatan, Su'ad menaiki kendaraan yang beroda, atau mungkin maksudnya ini bisa sepeda motor, ya. Jadi Su'ad menaiki sepeda motor atau menaiki gerobak sepeda motor, ya. Fahimat ihsanu darsaha, Ihsan sudah memahami pelajarannya. Nah, ini ada 12 contoh ternyata, ya. Baik, di sini disampaikan, dijelaskan, idza ta'amalna kulla fa'ilin fil jumali sabiqati ra'ayna annahu yadul ala mu'annatsin. Kalau kita perhatikan setiap fi'il, setiap fa'il, setiap subjek di contoh-contoh tadi, semuanya ini mu'annas. Jadi Khadijah sampai ke Ihsan ini mu'annas. Nah, ini uniknya di sini, ya. Jadi ternyata mu'annas ini tidak selamanya harus pakai tak marbutoh, ya. Tidak selamanya seperti itu. Waqad arafna fi darsi sabiq lil fi'lil mu'annas alamatun. Di materi sebelumnya kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu fi'il mu'annas itu memiliki tanda. Fa'al tu jadu alamatun lil ismil mu'annas, maka bagaimana dengan isim mu'annas? Apakah punya tanda juga? Nah, jawabannya adalah unsur ila jumalil arba al-ula tajidu anal fa'ila al-mu'annas makhtumun bitai mutaharrikah, ya, ta bitain mutaharrikah. Lihatlah pada 4 kalimat yang pertama, maka fa'il yang mu'annas di situ diakhiri kata-katanya itu dengan huruf ta yang berharokat. Hadhihi ta ya alamatun min alamati ta'nisil asma. Tak tersebut sebetulnya adalah salah satu tanda, ya, salah satu tanda bagi isim yang mu'annas. Nah, baik, kita perhatikan di sini 4 contoh yang pertama, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini gitu, ya. Khadijah, al-mujtahidah, ad-dubah, ad-dajajah. Nah, ini semuanya ada huruf ta-nya. Nah, diakhiri dengan huruf ta yang berharokat. Nah, itu tak disebutnya. Tak di situ adalah ta yang menunjukkan dia tanda muannas, ya.
Lalu wanzur, ya, wanzuril amsilatal khamisa wasadisa wasabi'ah. Coba kita sekarang perhatikan contoh yang kelima, 6 dan 7. 5, 6 dan 7 ya. Tajidu anal fa'il makhtum bi alif qasirah tusama alif ta'nis al maksurah. Wa hadi alif alamatun ukhra. Tadulu ala an, ya, tadulu ala annal ismal ladzi ittasalat bihi muannasun. Nah, pada contoh yang kelima, 6 dan 7, maka fa'il subjek di situ diakhiri dengan alif qasirah, alif yang pendek. Nah, alif qasirah ini dinamai juga dengan alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Nah, alif taknis maksurah ini sebetulnya merupakan tanda selain taknis yang awal yang menunjukkan bahwa isim yang tertempel dengan alif taknis maksurah ini adalah muannas. Contoh yang ke-5, Laila, Salma, Sugro. Nah, ini kan isim maksur semuanya. Nah, isim maksur itu di ujungnya ada alif qasirah. Nah, alif qasirah inilah sebagai tanda muannas. Wa ta'amal al-misalain samin wa tahzi. Taral fa'ila fihima makhtuman bi alifin ba'daha hamzatun. Wa hadil alif tusama alif ta'nis mamdudah. Wa hiya min alamati ta'nis aidun. Nah, coba perhatikan lagi sekarang dua contoh ya, yaitu yang ke-8 dan 9. 8 dan 9 al-a'ma ya, al-amya'u ya, al-amya'u sama asma'u. Lihat di sini unik ya, ada alif di sini, namun setelah alif itu ada hamzah. Ini disebutnya mamdud ya, disebutnya mamdudah. Nah, fa'il di situ ujungnya itu ada alif. Setelah alif ada hamzah. Nah, alif yang diiringi dengan hamzah ini disebut dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah termasuk tanda muannas juga. Jadi al-amya'u asma'u ini muannas. Selanjutnya, walakinnaka idza ta'amalta al-fa'ila fil amsilati salasatil akhirah. Tapi kalau Anda cermati fa'il pada contoh ya ketiga yang terakhir, ra'aituhu, Anda akan lihat khalian min ayatin ya, khalian min ayati alamatin min alamati ta'nisi sabiqah ma'anahu yadul ala muannasin. Jadi kalau kita perhatikan tiga contoh terakhir itu adalah ya Zainab, Su'ad, sama Ihsan. Karena itu failnya ya. Nah, si fa'il pada tiga contoh terakhir itu ternyata tidak memiliki satu pun dari contoh mu'annas, contoh tanda mu'annas yang sudah disebutkan sebelumnya. Dia tidak memiliki ta, ya kan? Tidak ada ta'nisnya. Dia juga tidak memiliki alif qasirah, juga tidak ada. Demikian juga alif mamdudah, dia pun juga tidak ada. Tapi ma'anahu yadul ala mu'annas, tapi kita yakin ini adalah mu'annas, ya kan? Tapi jelas ini secara kebahasaan ini adalah mu'annas. Zainab ini mu'annas. Tidak ada laki-laki bernama Zainab, tidak ada. Jadi Zainab, Su'ad, Ihsan ini mu'annas gitu. Jadi untuk bagian yang tiga terakhir ini ternyata dia mu'annas berdasarkan riwayat, berdasarkan sama ya, berdasarkan riwayat dari Arab percakapan kalam-kalam Arab fasih gitu ya. Jadi bukan dari teori atau rumus, tetapi dari riwayat, dari kesepakatan yang lebih tepatnya itu.
jadi disepakati sebagai mu'annas gitu ya. Nah, ini unik ya, Su'ad sama Ihsan ini ternyata mu'annas. Itulah bahasa Arab ya, jangan aneh, jangan heran, jangan aneh, dan jangan heran kalau misalnya ada nama-nama yang seolah-olah laki-laki ternyata aslinya itu mu'annas. Nah itu. Baik, al-kawaidnya di sini disampaikan alamatu ta'nisil asma salasan ya. Alamatu ta'nisil asma salasun tatasilu bi akhiril asma. Hiya ta'un mutaharrikatun au alifun maksuratun au alifun mamdudatun. Jadi tanda mu'annas isim, ya, tanda mu'annasnya isim itu ada 3 yang menempel ya tanda tersebut pada akhir isim. Apa saja? Yang pertama, ta yang hidup, ta yang berharokat. Contohnya, misalnya tadi ada ya, Khadijatu. Nah, tu-nya ini adalah ta mutaharikah. Atau ada alif maksuroh, misalnya Salma, Laila. Atau alif mamdudah, misalnya Asma. Nah, itu ya. Contohnya misalnya ada Asma atau Amya. Itu rumus yang standarnya. Tapi ingat, kita tetap harus waspada, ada rumus yang terakhir. Qad yakunul ismul mu'annasu khalian min alamati ta'nis. Kadang, ya, terkadang isim mu'annas juga bisa tidak memiliki salah satu tanda mu'annas. Ya. Jadi ini isim mu'annas, tapi tidak memiliki tanda mu'annas. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu diperlukan wawasan yang luas. Sehingga kita tidak boleh kaget kalau misalnya ada sebuah nama tanpa ta marbutoh, tapi kok fiilnya ada ta ta'nisnya. Nah, itu menunjukkan bahwa si fa'il itu adalah mu'annas gitu ya.